salat Idul Fitri, kita ingin semua bisa bercerita pengalaman-pengalamannya ketika Ramadan, atau bercerita apa saja hal-hal menarik yang pernah dia rasakan ketika dia ini mengamalkan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang memperbaiki diri kita itu memang bukan dari orang lain, tapi diri kita sendiri, yang walaupun mungkin secara tidak langsung orang lain pun berusaha mengingatkan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Puasa di tahun ini kembali lagi saya merasakan euforia Ramadan serta berlebaran di kebun yang memang sudah sekitar 3 atau 4 tahun sudah tidak pernah merasakan kembali berpuasa di kebun. Salah satu yang paling berkesan itu di minggu pertama puasa saya terserang penyakit tipes, di mana seharusnya itu saya dirawat sampai 1 minggu dan harus diinfus di hari ketiga. Mungkin dengan ibaratnya dengan keteguhan hati saya meyakinkan ke dokter untuk cukup 2 hari saja untuk diinfus, dan selebihnya dilanjutkan untuk berpuasa. Namun dokter bertanya-tanya sampai 3 kali karena kondisinya memang masih drop. Dan alhamdulillah setelah pulang ke rumah lanjut dengan kondisi seperti itu berpuasa, alhamdulillah sampai hari terakhir itu tidak ada bolong, walaupun di hari pertama itu ada 2 lipat bolongnya. Karena mungkin ya itulah kekuatan puasa Pak, untuk harus tetap menjalankan, ya mungkin diberikan hidayah juga salah satunya itu Pak. Halal ini adanya cuma di Indonesia Pak. Kalau di Mesir itu tidak pernah kita mendengar namanya halal bihalal, tapi itu adanya cuma di Indonesia karena ini satu tradisi yang luar biasa. Kenapa kita berdakwah? Jadi umat Nabi itu adalah umat dakwah. Jadi kita harus dikenalkan. Nabi kita kan sudah nggak ada lagi, dan Allah tidak turunkan Nabi lagi. Kenapa kita harus berdakwah? Untuk mengembalikan fungsi masjid sebagaimana Masjid Nabawi, supaya makmur. Tetapi sekarang sudah tidak lagi terdengar suara orang ngaji pada saat menjelang maghrib. Yang terdengar hanya suara ngaji, itu pun ada di radio atau tip yang dikumandangkan oleh masjid-masjid melalui speaker masjid. Jadi mungkin ini yang perlu kita evaluasi lagi. Tetapi setiap maghrib mungkin kita lihat anak-anak ini umur-umur seperti ini, mereka asik pegang HP, mereka asik pegang game online. Yang terdengar bukan suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi teriakan anak-anak ini pada saat bermain game. Kemudian pada saat silaturahmi pun kita berkumpul, kita sudah berkumpul tetapi semua orang pegang HP, semua orang asik pegang HP-nya masing-masing. Kadang-kadang mereka tidak memperhatikan orang yang sedang berbicara. Kita sekarang sudah memasuki era atau zaman tingkat kedekatan atau silaturahminya itu semakin jauh.